Salam pemirsa SWI TV Kabupaten Banyuasin. Bersama saya Budi Alamsa selaku host SWI TV Banyuasin dan juga Ketua DPD SWI Banyuasin dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Hadir narasumber kali ini yaitu Bapak Haji Ali Sadikin Sarbi, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Banyuasin. Dengan tema materi kita yaitu berkenaan dengan langsung inovasi pelayanan yang ada di Dinas PTSP Banyuasin. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Apakah Bapak Ali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pak Ali, singkat saja kami akan ngobrol terkait dengan inovasi apa yang sudah dilakukan oleh dinas Bapak beberapa tahun ini untuk mempermudah pelayanan yang ada di dinas Bapak. Tolong jelaskan bagi masyarakat ini pengen tahu ini. Saya menjelaskan apa itu di DPM PTSP. DPM PTSP itu adalah singkatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Artinya, kami akan melayani setiap investor yang menanamkan investasinya di bidang penanaman modal dan memberikan sarana dukungan untuk investor sendiri berupa perizinan-perizinan. Perizinan ini ada 18 sektor, ada itu pertanian, perkebunan, dan sebagainya, 18, dan lebih kurang 1.384 jenis pelayanan. Baik itu yang perizinan berusaha dan non berusaha. Nah, untuk melaksanakan tugas itu sesuai dengan luas wilayah karakteristik geografis kami selama menjabat Kepala Dinas DPM PTSP ini telah membuat inovasi. Yang pertama, pelayanan terpadu Semilang atau P2TS di Opimol. Yang kedua itu membuat pelayanan bergerak, yaitu mobil lampu petromak, layanan antar jemput, perizinan elektronik, mobil akses keliling sederhana. Yang ketiga, pelayanan terpadu satu pintu di Grand City. Karena komplek Grand City itu ada wilayahnya masuk dalam Kabupaten Banyuasin. Gunanya adalah untuk melayani yang masyarakatnya ada di sebelah timur, itu P2TS Opimol. Itu meliputi Kecamatan Rambutan, Banyuasin 1, Air Kumbang, Muara Sugian, Muara Padang, Air Saleh. Atau masyarakat yang kebetulan sedang berbelanja atau jalan-jalan ke Opimol, boleh. Baik itu masyarakat Betung umpamanya atau masyarakat Pangkalan Balar. Dengan 3 inovasi itu Pak, saya potong itu. Dengan 3 inovasi itu pusat-pusat pelayanan yang sudah kita sediakan itu, seberapa sulit sih mengurus perizinan ini? Mengurus perizinan ini tidak sulit, asal masyarakat itu mau dan ingin mengurus. Cukup datang ke loket atau front office, nanti perizinan apa yang diminta, petugas office akan memberikan bimbingan, petunjuk, berapa persyaratannya, nanti ada back office-nya, apakah lanjut atau masih perlu dipenuhi, dan itu akan diberitahu kepada pemohon. Sehingga nanti kalau umpamanya pemberian izin persetujuan bangunan gedung kurang umpamanya advice plan, kita
berikan kepada tim teknis dari PUTR atau site plan. Begitupun juga kita berikan tim teknis di PUTR, atau juga masalah persetujuan lingkungan kita berikan kepada tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup yang semuanya ada di kantor kita di setiap gerai dan kantor kita di Kabupaten Banyumas ini, tepatnya di Pangkalan Balai. Tadi kalau gerai sudah jelas itu di OP Mall dan di Komplek Citra Grand City. Ini kan seringkali kita dengar keluhan dari beberapa pengusaha itu yang ingin mengurus izin ini, seringkali kendala-kendala di beberapa dinas yang tentunya ini menjadi kesulitan untuk kita melayani, Pak. Karena ini kembali lagi ke dinas-dinas yang lain kan, Ya. berkaitan dengan dinas lain. Jadi begini, PTSP itu singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu. Artinya para pemohon cukup mengajukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP di front office. Nanti pegawai kita akan mengarahkan syarat-syarat itu dan permohonan itu ke tim teknis. Tidak sulit. Sebenarnya cukup di kantor kita. Tidak perlu pemohon ke dinas-dinas. Itu PTSP. Nanti dari saya uraikan dulu, pemohon datang ke front office, mengajukan permohonan, itu diperiksa apa lengkap atau tidak. Nanti dia akan menunggu, kalau dia lengkap, langsung bisa kita proses dan langsung diterima. Itu yang sifatnya tidak banyak memerlukan pertimbangan teknis seperti NIB, langsung kita bisa cetak. Tapi kalau memerlukan pertimbangan tim teknis seperti IMB, surat mengenai izin usaha perdagangan dan lingkungan, itu harus menunggu. Tapi menunggu itu kita sudah ada SOP, kita beritahu sekian. Nah, kecepatan itu berkaitan juga dengan tim teknis. Tim teknis, Pak. Yang jelas tidak sulit, cukup datang ke PTSB, langsung ajukan permohonan, nanti akan diproses, back office akan menyatakan ini lengkap atau kurang. Nah, kalau bagi yang kurang tadi tetap di tim teknis kita. Kalau mengurus dan akan dicetak. perizinan ini ada biaya tidak, Pak? Karena kaitan dengan PAD kita itu ada Nah, dampak. kalau itu masalah biaya itu tentunya ada yang sifatnya pajak daerah, ada yang sifatnya retribusi. Retribusi ada dua. Nah, yang nyumbang retribusi terbesar itu PAD kita, khususnya yang melalui DPMPTSP, adalah retribusi persetujuan bangunan gedung atau yang dahuluannya namanya IMB. Jadi sekarang realisasi untuk tahun 2023 itu saja kita sudah over. Jadi 9 miliar menjadi 9,2 miliar, artinya over target. Nah, ke depan 2024 ini ditargetkan kita 10 miliar. Oleh karena itu, kepada masyarakat, uruslah ya PBG atau dahulunya namanya EMB, sehingga menjadi kontribusi pemasukan PAD, dan dana PAD ini adalah salah satunya untuk dana pembangunan juga. Beda, Pak, dengan dinas Bapenda, Pak, ya? Dengan Bapenda itu kaitan seluruh pajak daerah dan retribusi daerah serta pemasukan lain-lainnya adalah menerima itu. Kita hanya merupakan dinas teknis yang membantu untuk mengumpulkan itu. Nanti masyarakat yang retribusi BBG itu langsung ke bank. Nanti Bapenda yang akan merangkum atau menerima itu secara keseluruhan. Nah, berkaitan dengan penanaman modal, ini kan kita ada 21 kecamatan yang tentunya menjadi beberapa wilayah yang potensial untuk investor menanamkan modal. Namun ada beberapa kecamatan saja sepertinya yang jadi bidikan para investor untuk menanamkan modal. Padahal wilayah Banyumas ini cukup luas dan potensi alamnya cukup baik. Tapi
kenyataannya masih ada belum bisa maksimal ya, belum bisa untuk memasukkan investor ke wilayah Banyuasin. Hambatannya apa itu? Jadi begini, 21 kecamatan itu akan dibagi oleh ini leading sektornya Bapeda, zona-zona. Zona-zona. Nah, ada zona industri, ada zona perkebunan, ada zona pertanian. Nah, tentunya itu secara detail itu nanti Bapeda, tapi secara garis besarnya saya contohkan saja untuk zona industri itu ada namanya Beberapa kecamatan. kawasan Gasing, Gasing. Kelapa. Sudah itu ada kawasan Tanjung Lago. Api-Api. Ini lagi. Itu meliputi Sumber Marga Telang, Ya. Kecamatan Banyuasin 2. Banyuasin 2. Ada namanya kawasan industri Mariana. Ada juga kawasan perkebunan. Kawasan perkebunan itu seperti Tungkal Ilir, Pulau Rimau. Izinnya di kita juga Pak ya kalau perkebunan. Kalau semua izin yang menjadi kewenangan bupati sudah dilimpahkan ke Kepala Dinas PMPTV dengan Perbuk nomor 125 tahun 2001 tentang pendelegasian penyelenggaraan kewenangan mengeluarkan izin berusaha non berusaha. Tapi untuk membuat izin itu ada syarat. Ada syarat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari tim teknis. Kalau perkebunan itu ada dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Ada juga Advice Plan atau KKPR, kesesuaian kegiatan pengguna ruang, itu dari PUTR. Nah, kita menunggu itu. Ketika mereka menyatakan itu layak untuk dikeluarkan izin, baru kita keluarkan. Jadi dia satu kesatuan sistem. Makanya kalau yang sifatnya ada praktek itu agak lama. Tapi kalau hanya NIB cukup dengan KTP dan NPWP serta akun yang bersangkutan bisa keluar langsung di print. Kita lihat seberapa pandangan Bapak yaitu kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan ini. Apakah masih banyak yang mereka tidak membangun atau membuka usahanya atau lain-lain, tapi tidak mau mengurus izin? Itu berapa besar itu tingkat kesadaran masyarakatnya, Pak? Jadi begini, ada sifatnya usaha itu ada yang mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, rata-rata itu mereka sebenarnya antusias untuk mengurus izin. Karena ini berkaitan dengan permodalan yang disyaratkan oleh perbankan atau lembaga berkreditan perbankan. Jadi, untuk Banyuasin, saya katakan hampir tidak ada yang tidak mengurus. Hanya saja mungkin kalau mikro, mungkin lupa rentang waktu atau masa. Mungkin 5 tahun, nah kelewatan mungkin 2-3 bulan. Tapi secara umum, mereka antusias dan bersemangat dan mau mengurus perizinan, dan kesadaran masyarakat di bidang penanaman modal ini sangat tinggi. Ya, mungkin itu saja Pak perbincangan kita hari ini. Tentunya dengan apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah kabupaten, bagi mereka pelaku-pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan, yang tentunya pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berupaya agar perizinan ini dapat dipermudah. Tentu ini akan berdampak bagi sektor PAD di Kabupaten Banyuasin. Saya ucapkan terima kasih Pak Ali Sadikin sudah berbincang dengan kami, SWITP Banyuasin, yang tentunya kami juga bukan kali ini saja akan mendatangi langsung kantor PTSP ini. Besok-besok kita akan dilanjutkan tema yang lainnya.
Sebelum saya tutup, subscribe and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.